Hai, balik lagi bareng Mister Link, pria masa depan. Sebelumnya saya mau ngucapin maaf karena akhir-akhir ini saya nggak aktif lagi di YouTube. Itu karena channel saya kemarin kena suspend YouTube. Tapi alhamdulillah berkat bantuan dari Kang Hamsan Newbie dan juga Mas Didik, channel ini bisa kembali aktif. Dan sebagai ucapan terima kasih saya akan membuatkan video requestan dari Mas Hamsan Newbie. Ya, kemarin itu Mas Hamsan request pengen diajarin untuk membuat random text atau random abjad di iMacros. Jadi kita langsung aja ke materinya. Ya, step pertama seperti biasa kita buka dulu si iMacros-nya dan juga si Palemunnya. Nah, untuk membuat random stack di iMacros tentunya kita harus menggunakan JavaScript. Tapi JavaScript-nya kita masukkan ke dalam si script iMacros versi biasa, bukan pure si JavaScript. Karena supaya lebih mudah lah seperti itu. Nah, untuk membuat atau mengeksekusi iMacros JavaScript di iMacros, kita harus membuat dulu variabel ya. Set misalkan nama variabelnya random nomor lah. Nah, random nomor. Nah, setelah itu kita masukkan eval karena kita akan mengeksekusi script JavaScript ke dalam si iMacros-nya. Nah, seperti biasa untuk metode eval ini kita harus masukkan kurung buka dan kurung tutup. Nah, di dalam sini kita masukkan titik titik dua ya, dua kali titik dua, dua kali. Nah, setelah itu kita masukkan si JavaScript-nya. Nah, untuk JavaScript random nomor sendiri itu sudah banyak ya dokumentasinya. Di sini kita langsung aja lihat di dokumentasi resmi dari W3 School-nya. Nah, di sini ada keterangan return a random integer. Nah, integer itu tipe data number ya kalau di bahasa pemrograman. Nah, skripnya seperti ini. Nah, kita coba dulu yang ini nih, yang eh, ada 10-nya. Nah, ini sudah ada keterangan ya, return a random integer from 0 to 9. Kenapa ini dari 0? Karena kita tahu sendiri bahwa JavaScript itu mulai menghitungnya dari 0 ya, bukan dari 1. Jadi kita langsung aja ini copy. Nah, copy. Kita masukkan ke iMacros-nya. Nah, sebelum kita memasukkan scriptnya, kita harus masukkan dulu si script yang barusan kita copy itu ke dalam variabel JavaScript. Nah, untuk pembuatan variabel versi JavaScript itu kita bisa menggunakan keyword var atau keyword let, ada juga bisa menggunakan keyword const. Nah, seperti ini. Nah, sebetulnya untuk keyword pembuatan variabel ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin kita akan bahas di lain waktu karena pembahasannya juga akan lebih panjang. Kita akan fokus aja ke membuat random text menggunakan iMacros. Nah, untuk tipe keyword yang kita akan pakai di sini pakai aja yang biasa kita pakai aja var. Nah, var ini kita masukin kita buat dulu variabel yang ada variabel JavaScript-nya. Nah, misalkan nama JavaScript-nya ini kita buat, oh ini jangan random nomor lah. Kita buat acak nomor. Nah, seperti ini supaya jelas ya. Nah, variabel yang kedua yang untuk JavaScript-nya kita buat random nomor. Nah, lalu kita sama dengan kita masukin si kode yang barusan kita copy yang dari West Scroll-nya. Nah, sekarang kita coba nih. Kita coba tampilkan. Kita masukin di sini from kita panggil si variabel iMacros yang namanya acak nomor. Nah, kita save and close. Sekarang kita play.
Nah, ini masih kosong ya. Karena kenapa nih? Padahal kita sudah membuat si variabelnya. Ini karena kita belum mengembalikan si nilai dari variabel random nomornya ini. Jadi caranya gimana nih? Caranya kita masukin aja di sini, kita panggil si random ini. Ini kan baru menginisialisasi ya, menginisialisasi, tapi kita belum memunculkan si eh, apa namanya value dari si variabel random nomornya. Caranya gimana? Caranya kita panggil aja random no. Lalu kita save and close. Nah, sekarang kita coba play ini. Play. Nah, sudah ada 5. Sekarang kita play lagi. Nah, 5 lagi. Oh, coba kita playnya langsung misalkan 3. Tuh, 1. Nah, berbeda-beda ya. Tuh, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita coba nih panggilnya 2 kali. Misalkan promnya ini panggilnya 2 kali. Hasilnya gimana nih? Kita panggil misalkan 2 kali aja ya. Kita play and loop. 3, 3 lagi. Lah, ini kenapa sama? Nggak random. Coba kita lanjutkan dulu, oke? Nah, sekarang kok jadi 0? Tuh, 0. Jadi 2 kali sama nih. Gimana nih solusinya? Kalau kita mau panggil random nomornya beberapa kali, tapi nomornya itu nggak mau sama, gimana caranya? Caranya kita buat lagi si variabelnya. Misalkan yang ini set variabel acak nomor, kita buat 2 kali. Tapi kita bedakan sih nama variabelnya. Nama variabel yang pertama ini acak number, yang kedua ini kita beri nama acak nomor 2. Jadi ini panggilnya seperti ini. Kita acak nomor, kita ganti 2. Nah, kita save and close, lalu kita play ini. Sekarang coba play 2 kali ya. Atau sekali dulu ya. Play. Nah, yang pertama yang variabel acak nomor itu 1. Yang ini acak nomor kedua 2. Nah, sekarang kita buktikan kalau 2 kali loop. 2, 9, 2, 9. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Play-nya kita 3 kali. Gimana nih hasilnya? Kita play 5, 7. Ini prom kedua. Atau gini aja deh. Supaya apa namanya? Kita close dulu aja. Supaya kelihatan ya. Di sininya kita promnya pakai teks. Pakai tag misalkan nama variabel satu isinya. Nah, tapi ini nggak bisa gini ya, karena iMacros tidak mengenal spasi. Jadi kalau misalkan pengen ada spasinya, kita masukin titik 2. Nah, ini kita copy, kita masukin di sini, ini supaya kelihatan aja ya. Nah, ini kedua, ini acak nomor kedua. Nah, sekarang kita save and close, kita play 3 kali. Variabel pertama isinya 5, variabel kedua isinya 4, variabel pertama isinya 0. Ini play yang kedua kali ya. Yang variabel kedua isinya 6. Variabel. Nah, ini play loop yang ketiga nih. Variabel pertama isinya 4, variabel yang kedua isinya 0. Ya, berarti sudah jelas ya bahwa ini script random nomornya sudah berfungsi. Tapi pertanyaannya gimana nih kalau misalkan kita tadi kan hitungnya dari 0 sampai 10. Nah, kalau misalkan dari hitungnya itu random nomornya itu mau dari angka 1 ke 10 gimana nih? Nah, kita buka lagi si dokumentasi W3School-nya. Nah, ini nih ada return a random number from 1 to 10. Jadi di belakangnya itu kita harus tambahin plus 1. Nah, kita edit ya si scriptnya. Kita lihat di sini nih. Di belakang ini kita plus 1. Nah, yang ini juga sama. Plus 1. Jadi nanti tidak akan mengeluarkan huruf ke 0. Nomor ke 0.
Kita save and close, kita play lagi nih. Nah, kita play. Variabel pertama isinya 3. Variabel kedua isinya 2. Nah, ini play loop yang pertama ya. Nah, sekarang play loop yang kedua nih, isinya 2. Variabel kedua isinya 8. Nah, ini sama juga ya. Variabel yang ketiga ini variabel pertama ya. Lanjut, variabel kedua isinya 7. Jadi sudah ya, betul si random nomornya. Nah, sekarang kita hapus dulu ya satu. Kita belajar random text menggunakan JavaScript di iMacros. Nah, untuk random text sendiri, kita harus membuat dulu si apa namanya, array. Array itu apa ya? Array itu urutan huruf yang akan kita randomkan, yang kita akan acak gitulah. Nah, misalkan kita buat di sini variabel set random. Oh, kecil aja. Random random text eval. Nah, sama ya. Kita akan mengeksekusi si script JavaScript. Kurung buka dan kurung tutup, lalu di dalamnya kita masukin kurung buka titik dua kali ya. Nah, untuk membuat random text, kita harus membuat dulu si variabel yang isinya array. Array itu apa? Array itu isinya string. Nah, string itu apa? String itu dalam bahasa pemrograman isinya adalah kata-kata atau huruf biasa. Nah, cara membuat tipe data string ini gampang. Tipe data array itu gampang. Kita misalkan buat dulu di sini variabel namanya apa? List text lah. List text sama dengan nah untuk membuat array kita harus pakai kurung kotak dan kurung kotak. Nah, kita di dalamnya kita masukin nih si huruf yang akan kita random. Misalkan dari A sampai Z lah. Nah, yang pertama kita harus membuat dulu kutip. Kutip, lalu di dalamnya kita masukkan A. Yang kedua, misalkan teks yang urutan kedua kita panggil, kita buatnya disambung dengan koma. Nah, seperti ini, misalkan B, kalau misalkan C, kita seperti ini, koma, D, seperti ini juga. Nah, kita akan buat sampai Z ya. Jadi saya mau copy aja di sini supaya nggak ribet. Nah, seperti ini. Nah, sudah ya sampai dengan Z. Nah, di dalam JavaScript itu harus ditutup dengan titik koma. Itu sudah kewajiban ya kalau kita menggunakan JavaScript. Nah, ditutupnya di mana? Ditutupnya setelah kita mendeklarasikan si variabelnya. Nah, di sini berarti. Nah, sama dengan yang random text juga, ini di belakangnya harus ada apa namanya? Titik koma. Ya, seperti itu. Sekarang, nah, ini kan kita baru membuat list text-nya ya. Kita belum merandomnya. Nah, setelah itu kita buat dulu nih random number. Kenapa? Karena nanti kita akan panggil si apa namanya? Si array ini dengan nomor. Misalkan seperti ini nih. Misalkan saya mau panggil dulu salah satu si random text yang ada di dalam list array ini. Cara panggilnya gimana? Cara panggilnya seperti ini. Kita buat dulu sebuah variabel, misalkan panggil text sama dengan kita panggil misalkan yang ini ya, list text. List text kita panggil variabel si list text atau kita copy aja supaya kamu nggak pusing. Nah, setelah itu kita mau panggil nih salah satu dari si huruf yang ada di list ini nih. Caranya gimana? Misalkan kita mau panggil A. Kita masukin kurung kotak. Huruf A ada di urutan berapa nih?
1. Nah, ingat JavaScript itu mulainya dari 0. Jadi kita masukinnya di sini 0. Nah, setelah itu kita tutup nih. Nah, sekarang kita coba nih panggil. Ini hapus dulu atau kita komentari dulu aja yang ini. Nah, ini prompt kita panggil si random text. Save and close. Kita play nih. Tuh, muncul ya yang pertama. Huruf A. Kalau misalkan kita mau huruf B. Jadi kita panggil di sini yang list text urutan pertama, urutan kedua. Kenapa di sini tulisnya 1? Ingat, karena JavaScript itu mulai hitungnya dari 0. Nah, sekarang kita save and close, kita play. Nah, sudah ada B. Kalau misalkan kita mau panggilnya huruf ke 25 Z lah. Ini kita mau panggil huruf ke Z. Kita masukin di sini 25. Nah, kita masukin save and close. Kita play. Nah, sudah terpanggil. Nah, sekarang gimana caranya kita mau random panggilnya nih, gimana nih? Kita bisa juga panggil langsung si variabel acak nomor ini nih. Caranya seperti ini. Kita ini ganti si listnya, kita masukin nih variabel acak nomor. Nah, acak no. Nah, sekarang kita coba ya. Play, kita masukin. Tuh, G. Oh. Nah, sekarang kita play loop 3 kali. G, F, H. Sekarang kita panggil lagi 5 kali misalkan. Play. G, G, C, I, F. Ya, berarti ini sebenarnya sudah bisa digunakan nih. Tapi kan ini harus buat dulu 2 variabel ya. Gimana kalau misalkan kita mau bikinnya 1 variabel? Bisa. Kita buat lagi nih si variabel nomornya kita masukkan ke dalam variabel random text. Caranya gimana? Caranya kita buat lagi nih si variabel ini nih, variabel random nomor. Nah, kita masukin aja langsung lah. Kita copy, sekarang kita masukin di sini nih. Nah, setelah itu, nah tadi ingat ya, ini kan ada 25 ya hurufnya. Jadi kita masukinnya 25. Nah, berhubung di sini hitungannya saya maunya mulai dari 0 atau mulainya dari A randomnya nanti, ini kita hapus saja. Nah, ini besarin dulu aja lah. Nah, seperti ini. Nah, panggil teks ininya berarti bukan acak nomor lagi. Tapi apa nih? Tapinya si variabel random no. Jadi kita apa namanya? Kita copy, kita masukin di sini. Nah, sekarang kita coba lagi nih. Play. Tuh. X, I, I, K. Ya, berarti sudah ya. Ini random hurufnya sudah selesai. Kalau misalkan kita mau ganti jadi random text juga bisa sebenarnya. Misalkan di sini kita panggil Ali B, ini buat listnya berarti jadi kalimat ya, jadi kata ya. Jadi misalkan B jadi baba, C jadi caca, misalkan D jadi dede, D, misalkan jadi F misalkan jadi Vian. Nah, kita ganti aja semuanya si list dari teks yang akan kita randomnya. Jadi nggak terpaku dengan huruf yang barusan ya. Kalian bisa improvisasi sendiri aja. Nah, sekarang kita coba save and close. Kita play lagi nih. N. Misalkan panggilnya 5 kali ya. Y, Ki, Y. Tuh, sudah terpanggil ya, Dede. Padahal tadinya kita buatnya D. Berhubung sudah diganti jadi kata, jadi terpanggilnya Dede, bukan D lagi. Tuh, Pian.
Mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan adios.